Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'ala bi barakatihi wa bikum fid darain. Wa kana Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala yaqulu innallaha amara bi ta'ati wa a'ana 'alaiha walam yaj'al fi tarkiha uzran. Ya, berkata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya, khalifah yang kelima, ya, setelah Khulafaur Ar-Rasyidin. Ya, kenapa dikatakan khalifah kelima? Karena gaya beliau, cara beliau memimpin itu mirip dengan gayanya Khulafaur Rasyidin. Ya, sehingga ulama-ulama memasukkan beliau ke dalam kelompok, ya, Khulafaur Rasyidin. Yang kita kenal khulafa berapa? 5. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan. Nah, setelah Sayyidina Hasan, walaupun cuma sebentar dipindahkan kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian kepada anaknya. Ya. Nah, ini Umar bin Abdul Aziz, ya, pernah suatu kali beliau berkata, "Innallaha amara bit-ta'at." Sungguh Allah memerintahkan, ya, kita untuk berbuat taat. Wa a'ana 'alaiha, dan Allah pula yang membantu kita untuk mengerjakan taat. Ingat, ya, Allah bukan cuman sekedar nyuruh, tapi Allah bantu. Ya, ini cara nyuruh yang paling efektif, ya. Nyuruh tapi bantu, gitu, ya. Kalau istilahnya, tolong Indra beli es, duit nggak ada, ya kasih duitnya, ini duitnya, gitu. Allah modalin kita. Bukan sekedar nyuruh. Walam yaj'al fi tarkiha udra. Allah tidak menjadikan dalam meninggalkan ketaatan itu suatu uzur. Ya, jadi enggak ada uzur buat orang meninggalkan ketaatan. Karena sudah dikasih fasilitas sama Allah. Minimal banget Allah kasih fasilitas sehat. Makanya orang yang buta, orang yang tidak bisa mendengar dalam sekaligus, ya, itu enggak wajib ibadah. Ya, karena apa? Karena tidak ada media dia untuk mengetahui perintah Allah. Ya, orang kan kalau nggak buta minimal kupingnya, ya, dengar. Gitu. Orang buta kupingnya dengar. Orang kupingnya nggak dengar melek. Nanti sekarang buta, nggak dengar, nggak ada wasilah apa-apa buat dia tahu, maka nggak ada hukum. Sebagaimana ahlul fatrah. Ahlul fatrah nggak kena kewajiban karena tidak ada wasilah penyampainya, nggak ada dai-nya, nggak ada ustadznya. Ya, nah maka nggak dikasih uzur tuh buat orang yang udah ada ustadznya, dia sehat, fisiknya sehat, akalnya normal, gitu, nggak ada uzur. Wa naha 'anil ma'siyati, dan Allah melarang orang berbuat maksiat. Ya, dipakein alif lam, ya, dalam makna maksiatnya yang jelas. Berarti maksiatnya apa? Ma'hud fitihin, terbayang dalam benak kita. Ya, fungsi alif lam tuh, ya. Di antaranya apa? Ya, menyebutkan sesuatu yang sudah kita pikirin. Udah kita tahu. Walam yaj'al liman fa'alaha hujjatan, dan Allah tidak menjadikan buat orang yang mengerjakan maksiat itu satu alasan. Ya, Allah nggak bikin alasan tuh buat orang yang maksiat. Ya, nggak ada bisa alasan. Ya, alasan kepepet lah, alasan ini, nggak ada alasan itu. Walau arada subhanahu an la yu'sa, ya, fil ardi aslan lama khalaqa iblis. Ya, sekiranya Allah berkehendak, ya, la yu'sa, ia tidak didurhakai di muka bumi, aslan pada dasarnya, lama khalaqa iblis, pasti Allah nggak ciptain iblis. Ya. Jadi kenapa Allah ciptain iblis? Ya, kenapa Allah ciptain iblis? Biar manusia salah. Ya, biar manusia salah. Ya. Kalau Allah berkehendak di bumi ini nggak ada yang maksiat, Allah bisa. Cukup Allah nggak ciptain siapa? Iblis. Bisikan kita semuanya bener mulu. Ya. Tadi tuh habis Isya gitu kan, ngaji di mana nih malam ini? Gitu. Kalau nggak di iblis, tapi kalau di iblis kayaknya ngaji libur dah. Guru habis dari puncak tadi capek kayaknya, gitu. Mana macet 5 jam lagi pulang. Mana pulang langsung ngajar di Al-Ikhlas lagi. Pasti capek ini pasti. Tuh kata bisikan siapa tuh? Iblis, gitu. Ya.
Bisikan iblis begitu ya. Kalau nggak ada iblis nggak begitu bisikan tuh ya. Nyari malah nih malam ini pengen baca Quran ya, udah sakau nih baca Quran, masya Allah. Pakai sakau ngaji itu baca Quran. Sayang ada iblis. Ya. Fa innahu ra'sul khati'ah, karena iblis merupakan sumber segala kesalahan. Jadi kalau kita pengen tahu sumber kesalahan pertama siapa? Iblis. Makanya paling banyak dosanya. Kenapa ya? Semua kejahatan, kemaksiatan yang pertama kali ya iblis. Tuh. Berarti ada hikmah kan? Kenapa Allah ciptakan manusia salah? Ngomongnya khotiah ya. Apa? Hubbud dunya ra'su kulli khotiah. Cinta dunia merupakan sumber segala kesalahan. Ya. Nabi nggak bilang zunub ya, nggak. Nabi bilang apa itu? Khotiah. Itu ya. Nah ini kembali lagi ya. Jadi kenapa Allah menciptakan kemaksiatan, Allah menciptakan kesalahan agar terlihat Allah itu Maha Pengampun. Ya. Makanya kita jangan ngejudge orang, jangan menghukumi orang yang berbuat salah, maksiat langsung ahli nar, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Walaupun kita ngelihat orang ini salah, cukup benci perbuatannya, tapi jangan menghukumi dia akan mati suul khotimah. Nauzubillah min. Ngingetin boleh, ngingetin boleh, cuman kalau menghukumi pasti nih orang suul khotimah nggak boleh, gitu. Ya, termasuk ya golongannya Imat CS dah itu. Ya. Kita doakan dapat hidayah tuh ya. Oh pasti suul khotimah, pasti begini kualat gini. Dah dulu sabar, santai. Allah tidak menjadikan beliau seperti itu kecuali Allah punya tujuan. Ya, jelas. Adanya Wahabi, ya Wahabi menguasai Saudi Arabia. Ya. Termasuk menguasai Mekah wal Madinah, menguasai Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ada hikmahnya. Kenapa? Kalau seandainya bukan Wahabi yang megang, pada bikin maulid depan makam Nabi. Bukan salah, bukan. Lah, antum bisa bayangin betapa bejubelnya orang bikin maulid. Kita ini ngelihat acara hall aja, hall. Allah udah itu. Ini di makam Nabi, hallnya Nabi. Allahu Akbar. Zaman dulu orang mau ke Mekah susah, betul. Sehingga bejubelnya orang dulu nggak kayak sekarang. Ya, makanya sekarang ada visa. Kenapa? Dibatasin jangan sampai Mekah penuh. Kalau Mekah penuh bukannya nggak bagus, pada mati orang. Pernah nggak jadi begitu? Orang pergi haji pada mati. Itu gara-gara nggak dibatasin. Makanya kita jangan so tahu dah ya. Wah pemerintah Saudi nih demen banget amat duit pakai batasin orang. Orang mau ibadah jangan dilarang gitu. Ini maslahat. Ya, kan dalam kaidah usul apa? Muqaddamun ala jalbil masalih darul mafasid. Muqaddamun ala jalbil ya, masaib. Meninggalkan yang mudarat, kerusakan, harus didahulukan daripada mengambil manfaat gitu. Jadi kalau seandainya orang ke Mekah itu manfaat, maslahat, tapi kalau banyak orang ke Mekah jadi mafsadat, kerusakan, ya udah nggak usah banyak-banyak ke Mekahnya gitu. Dibatasin. Ente tahun depan. Bahkan sekarang bukan hanya itu ya. Ente mau masuk raudhah sekarang pakai aplikasi. Masuk raudhah, kalau zaman dulu enggak, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, bolak-balik bisa, sekarang enggak. Nah, jangan kita anggap itu sebagai suatu kezaliman, tapi itulah maslahatnya. Ya, jadi ada hikmah kenapa yang megang Saudi sekarang apa? Wahabi itu. Ada hikmah. Lihat orang zaman sekarang udah luar biasa tuh ya. Kita aja ke makam aulia aja, ke makam sunan aja kadang-kadang tabaruk kan ya. Ngambil apa itu? Bunga-bunganya, ngambil batunya, ngambil tanahnya. Antum bayangin kalau seandainya dibuka makam Nabi, kira-kira gimana orang? Ya, apalagi teman-teman ini sarkup ya kan, masya Allah, nongkrong di situ tuh, duduk udah pagi sampai berbulan-bulan. Kalau kita nggak boleh. Sekarang nih orang mau ziarah makam Nabi, berhenti aja bentaran ya aja, ya roh, jalan, begitu nggak boleh. Diam begini, apalagi salamullah ya sada nggak boleh. Diam aja nggak boleh, apalagi baca salamullah ya sada, apalagi baca tahlil. Apalagi tirakat 40 hari nggak boleh. Ya itu udah kembali lagi ya. Setiap ada yang masa kayak begitu tuh pasti ada hikmah. Sama orang mabok. Kenapa sih Allah bikin ada orang mabok? Kenapa ada orang maksiat? Itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Biar kita ada kerjaannya. Ya. Ustadz kalau punya masyarakat bener semua, sholat semua, Ustadz percuma mau ngajar, ngapain deh? Orang bener semua, orang alim semua. Ya, maaf hadirin ya, kita udah bener semua nih, udah kita nggak usah ngaji dah, kita sholat aja dah, itu nggak ada pahala di situ, kan gitu. Ya. Nah makanya tadi kembali lagi, Allah ciptakan keburukan, Allah ciptakan kesalahan di muka bumi, emang itu ada hikmah
Ya tuh. Cuman kita jangan jadi dalil nih. Kenapa ente mabok? Oh biar ustadz ada kerjaannya. Kalau aneh nggak mabok, ustadz gak ada kerjaannya. Ustadz gak ada dakwahnya. Biar ustadz dakwahin aneh dapat pahala. Makanya diminum. Ya sih, tahu sebilang misalnya. Ini yang begini kamplang namanya ya tuh. Ya. Wa kana Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala yaqulu ma ahabbal muttaquna al-baqa'a fi hadhihi ad-dar illa liyuti'uhu fiha. Berkata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah taala ma ahabba, tidaklah suka al-muttaquna, orang-orang yang bertakwa, ya. Al-baqa'a, untuk kekal, menjadi maf'ul fi hadhihi dar, pada dunia ini, tempat ini, illa, melainkan liyuti'uhu fiha, agar mereka terus bisa taat kepada Allah di dalam dunia ini, itu ya. Jadi kesenangan orang-orang yang soleh itu hidup di dunia cuman senangnya taat aja. Karena ketika dia masuk kubur, udah di alam barzah, itu bukan darul amal, darul jaza, tempat balasan, udah nggak bisa lagi ngapa-ngapain. Mumpung masih di dunia nih, nikmatin gitu. Bahkan orang-orang soleh diriwayatkan ketika mereka masuk ke dalam kubur, mereka rindu dengan sholat malam, mereka rindu dengan munajat, mereka minta sama Allah agar bisa sholat malam di dalam kuburnya. Berarti nikmat ya. Kalau kita sekarang berasa belum nih nikmat, karena belum apa tuh, mati. Maka mati dulu coba ini. Mau nyoba mati nggak? Banyak kan tarekat begitu kan? Tarekat nih, orang ikut tarekat, baiat, habis baiat diapain? Dikafanin. Habis dikafanin diapain? Dikuburin. Habis dikuburin didiam, dimuhasabah di dalam kuburnya, dia ngerasain tuh udah mati gimana. Baru dia ketika bangun bisa bahasa Suryani. Wa maqali inna rahmatan ghufran. Apa qali inna kami maulud. Enggak canda ya. Bener tuh, pas bangun ternyata dia udah apa tuh? Udah merasa kayak orang mati. Yang tadi itu ya, orang kalau nyesel kapan? Orang mati. Udah mati nyesel. Kita kan belum nyesel nih, karena belum apa? Makanya matiin diri ente. Kalau kata ulama, mutu qabla an tamut ya. Matilah engkau sebelum dimatikan oleh Allah. Kenapa? Kalau orang udah mati udah ngerasain enggak enaknya diazab. Kalau orang udah mati ngerasain betapa pentingnya amal soleh, matikan diri kita sebelum dimatiin sama Allah tuh ya. Maka dikatakan di sini oleh beliau, ya, wa kana yaqulu, beliau juga pernah berkata, adkhalahumullahu jannah qabla an yuti'uhu. Allah sudah masukin nih orang-orang bertakwa ke dalam surga sebelum mereka taat kepada Allah. Wa qaddara alaihimul ma'siyata qabla an yusuhu. Allah sudah pun mentakdirkan atas mereka kemaksiatan sebelum mereka maksiat. Lima sabaqa fi ilmihi azza wa jalla, karena ilmunya Allah yang telah terdahulu. Ya. Jadi ini ilmu tauhid ini. Sebenarnya ya, kita ini semua udah diketahui nasib kita sama Allah. Allah Maha Alim, Allah Maha tahu ya. Jadi kalau misalnya ada Fahri misalnya, Allah tahu ntar Fahri ujungnya husnul khotimah apa sul khotimah. Maka ilmu yang Allah ketahui tadi Allah tuliskan. Ya, Allah tulis Fahri nanti bakalan meninggal husnul khotimah, masuk surga. Amin. Gitu ya. Allah udah tahu tuh. Ya. Nah, tapi apa yang ditentukan Allah, apa yang dikatakan belum berjalan belum, tapi Allah udah tahu. Itulah yang dinamakan dengan takdir. Jadi takdir itu bukan kita diatur ame Allah nggak bisa bergerak, enggak. Kita bisa bergerak, kita bisa ngapain aja, cuman Allah udah tahu kita mau kemana geraknya. Gitu, itu namanya takdir. Jadi takdir itu apa tadi? Ilmullah. Takdir itu apa? Ilmullah. Apa ilmullah? Pengetahuannya Allah, ilmunya Allah sama kita. Allah tahu tuh kita mau ngapain tuh ya. Jadi jangan sampai kita berprasangka begini, kalau Allah takdirin kita udah masuk neraka ngapain kita beramal? Enggak gitu. Ya. Sebagaimana ya guru ketika ngajarin muridnya nahwu misalnya, terus sebulan berikutnya dikasih ujian, guru tahu yang mana lulus yang mana enggak gitu kan. Karena apanya? Karena ilmunya. Adapun ujian itu hanya sekedar ngerengin doang. Ya, sekedar ngerengin doang. Ini murid kira-kira lulus apa enggak kan begitu. Makanya Allah Maha Adil, orang yang tidak berpotensi masuk ke dalam surga atau neraka Allah nggak bakal hukum. Siapa itu? Anak kecil. Anak kecil belum tahu asam garam kehidupan, sampai dibalik baru tahu. Makanya anak yang meninggal sebelum balik dia pasti masuk surga. Kenapa? Belum tahu ilmunya. Wajar salah. Nah, ini udah gede, udah bangkotan, udah kumisan kan gitu. Bulu keteknya banyak lagi tuh.
Malu kan gitu ya. Udah ngerasain tuh maksiat begini dikasih tahu ustadz, dikasih tahu guru, pokoknya dapat semua ilmu masih maksiat juga. Allah punya alasan untuk menghukum dia dan Allah sudah tahu hambanya bakal begitu gitu. Ya jadi jangan pernah mengira takdir itu apa kayak Allah ya menggerakkan hambanya, sama sekali tuh hamba nggak bisa ada pilihan gitu, nggak. Tapi takdir itu adalah apa tadi? Ketika Allah menuliskan apa yang sudah Allah tahu terhadap hambanya gitu. Wa kana Bishr al-Hafi rahimahullahu taala yaqulu, Al-Imam Bishr al-Hafi pernah mengatakan, laqad adraknan nas, kami telah mendapati manusia yang banyak, walahum a'malun shalihah jibal, mereka punya amal soleh seperti gunung. Wa ma'adzalika kanu la yaktarun, tapi bersamaan dengan amalnya itu mereka tidak tertipu ya. Wa antum la amala lakum, sedangkan kalian enggak punya amal sama sekali, salat kagak, ngaji kagak, ibadah kagak, salat malam kagak, khatam Quran kagak, wa madzalika takdarun, tapi ente dengan enggak ada amal ente tertipu. Ya, orang-orang soleh sebegitu waroknya Sayyidina Umar masih nangis setiap malam. Padahal udah dijamin amin masuk surga. Padahal udah jadi orang kedua setelah Rasulullah. Tapi enggak ninggalin salat. Tapi nggak ninggalin ibadah, dijamin sorga tapi nggak ninggalin. Kalau kita dijamin kira-kira gimana? Santai, tenang ya. Indra, inti nanti bakal jadi ulama besar ya, jamin tuh. Ngaji gak besok? Belum tentu ngaji, santai aja. Jaminan dari wali kutub, Anda bakal jadi orang. Anda pernah dengar ada orang gitu, datang ke orang pintar gitu. Kalau orang kita sekarang ya mungkin kayak semacam orang-orang khusus lah ya gitu. Kata nih orang pintar tadi bilang nih anak ente akan jadi ulama nih. Gitu. Nah, ketika tuh ada omongan begitu jangan dulu percaya ini bukan nabi. Bisa jadi khotirnya salah. Nah, husnuzon kita mudah-mudahan itu jadi motivasi dia buat jadi ulama gitu. Jadi nggak ada ceritanya orang tahu-tahu ujuk-ujuk jadi orang alim tanpa sebab. Ingat ya. Yang antum sebut siapa? Imam Ghazali, ngaji nggak? Belajar nggak? Yang antum sebut Imam Nawawi, wali min auliyaillah, ulama besar, ngaji nggak? Belajar nggak? Yang kita sebut Syekh Abdul Qadir Jailani, ngaji nggak? Belajar nggak? Riyadoh nggak? Kita ujuk-ujuk pengen kayak mereka. Bidu nih amal, nggak pakai mujahadah, ceri, gitu. Ya Ali ya, cerita. Malam nggak mau mutolaah, tuh. Ya. Jelas. Pokoknya aneh khidmah aja sama guru. Wah, al barokah fil birkah. Iya, benar. Keberkahan itu terdapat pada kamar mandi. Apa sebab? Ada sebabnya. Orang yang khidmah di kamar mandi, kenapa dapat berkah banyak? Karena dia telah menundukkan nafsu dan egonya. Karena orang-orang yang merasa mulia nggak mau bersihin kamar mandi guru. Ngapain aneh kamar mandi guru? Aneh khidmah ngajar aja. Khidmah ngajar betul bagus, cuman khidmah ngajar beresiko menganggap dirinya mulia. Tapi kalau khidmah di kamar mandi, udah merontokkan ego, merontokkan dirinya, merontokkan nafsunya, man tawadu alillah rafa'ahullah. Yang tawadu Allah angkat. Nah itu kenapa diangkat? Karena tawadunya. Bukan ujuk-ujuk bersihin kamar mandi doang, bukan. Tapi dirinya sombong nih, aneh nih, yang bersihin kamar mandi guru tiap hari. Ente nggak tahu kan? Nggak sih, yang gitu nggak keangkat tuh. Jadi sebabnya karena tawadunya, bukan karena apa tuh? Bersihin kamar mandi guru. Kalau ada yang lebih hina dari itu, kerjakan. Untuk apa? Untuk nundukin diri kita, nafsu kita. Ya. Jadi kuncinya tawadu. Kan samar-samar kalau kita tawadu lewat apa? Lewat ceramah. Agak sulit itu. Walaupun bilang al-fakir. Wah, Ustaz tawadu banget kalau ngomong selalu al-fakir. Kepleset al-kafir ya. Baik-baik itu al-kafir. Al-fakir harusnya itu. Orang ngomong al-fakir belum tentu tawadu loh. Ya. Belum tentu tawadu. Tapi karena tawadu itu bukannya apa? Bukannya pengakuan, tapi amal. Ya. Aneh orang paling tawadu di sini. Kurang tawadu apa aneh? Bukan, itu mah pengakuan. Tawadu itu tindakan, sikap yang kelihatan tanpa dibuat-buat. Datang guru, kita salaman, nunduk kepala kita, tawadu namanya. Ya. Guru nyuruh ini, sami'na wa ta'na, tawadu namanya. Enggak perlu kita bilang aneh paling tawadu, cukup tindakan kita yang menggambarkan tawadu. Ya. Jadi kalau guru aneh luar biasa tawadunya, aneh lagi khutbah nih. Pas ada guru aneh, beliau nunduk, anggut-anggut. Itu anggut-anggut aja udah tawadu itu. Kenapa? Karena beliau itu merasa ya aneh lagi dinasihatin nih. Itu tawadu. Ya. Jadi tawadu itu bukan apa tadi? Pengakuan. Dengan antum bersihin WC guru, dengan antum nyapu latar guru, dengan antum mengerjain perbuatan yang remeh-remeh, itu sudah mengangkat derajat antum karena antum telah mengaplikasikan makna tawadu.
Gitu. Jelas? Jadi nggak ada cerita orang mau jadi alim tanpa belajar, nggak ada. Ya, tuh. Jangan kita dengerin misalnya, wah tenang tuh Hasyim Asy'ari cuma belajar di mimpi. Gitu. Ada yang pernah dengar gitu ya? Syekh Hasyim Asy'ari mimpi belajar Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Itu Syekh Hasan Asy'ari. Ya, Syekh Hasyim Asy'ari itu bukan kita. Siapa kita, mana ana gitu. Ngimpinya ngimpi bahasa mulu kan gitu. Emang ente pernah ngimpi ngaji? Ya kalau beliau, yes kita memaklumi. Ya kita ya pantas keturunan orang soleh, ya keturunan wali. Ya seandainya pun belajar di mimpi doang, ya sah-sah aja. Nah kita emang pernah belajar lewat mimpi. Nah, yang ada belajarnya sesat kan, orang yang datang jin kan gitu. Lu nggak usah sholat dah gitu. Tuh, gue jamin surga gitu ya. Yang datang begitu, lagi mana belajar lewat mimpi. Ya jadi kalau misalnya kita dengar karomah itu dah khusus mereka, kita enggak. Kita jalurnya jalur normal aja. Ya, istilah ke puncak ya macet-macetan gitu. Jangan berharap kita ke puncak terbang gitu kan ya. Naam ya. Nah jadi gitu kata beliau, ya kami dapat orang-orang ya, punya amal banyak tapi nggak tertipu. Ya. Nah sedangkan kalian nggak ada amalnya, kalian tertipu. Wallahi inna aqwalana aqwalu zahidin. Sungguh perkataan kita ini kata beliau ya adalah perkataannya orang-orang zuhud. Wa amalana amalu jababirah wal munafikin. Tapi perbuatan kita kayak orang sombong dan orang munafik. Nauzubillah min dzalik ya. Makanya ya kembali lagi ya, belajar itu yang paling ajib, yang paling bagus memang bil ahwal ya, laisa bil aqwal. Aqwal hanya penguat aja. Jadi kalau kita belajar ame orang yang tawadu, dia bilang tentang tawadu itu penguat aja gitu. Cukup kita melihat guru kita tawadu, udah cukup, udah seperti ya, bil ahwal aja. Cuman nggak semua orang bisa menangkap ahwal guru. Ingat tuh ya, nggak semua orang bisa menangkap ahwalnya guru. Makanya guru kadang-kadang jelasin, oh begitu gitu. Contoh deh, saya minum misalnya gitu. Misalnya saya minum ya, bismillah. Nggak semua antum, oh guru minumnya begitu. Nggak semua begitu, nggak. Ya. Nih cara minum gini ya, minum 3 kali bismillah. Oh begitu, dijelasin dulu baru paham. Nggak semua orang bisa ngeliat ahwalnya guru. Ya. Jelas paham? Kayak misalnya saya lagi ngajar, toto saya ke dalam rumah. Kenapa itu ke dalam rumah? Ngapain ke dalam rumah? Gitu. Lagi ngajar kan nggak bisa saya jelaskan. Gitu. Kalau antum nanya, guru kenapa kok kalau antum ngajar toto ke dalam rumah? Oh iya, istri saya nyuruh saya nyebokin Umar misalnya, nyebokin Nafisa karena dia lagi hamil, dia nggak bisa kerja banyak dan sebagainya. Saya turun tangan. Itu jadi pelajaran sebenarnya buat kita. Oh ternyata sebagai seorang suami juga kudu bantuin istri. Jadi istri bukan pembantu gitu. Kita yang justru bantuin istri kita, mempermudah dapat ridhonya Allah. Tapi hal kayak begitu nggak semua orang bisa tangkap, karena nggak tahu. Ya. Sebagaimana Imam Syafi'i lagi ngajar, tahu diri gitu. Muridnya nggak tahu kenapa Imam Syafi'i diri mulu. Kata muridnya Imam Syafi'i tadi, kenapa antum ngajar diri mulu? Oh tadi pas aneh ngajar, aneh lihat ada murid guru aneh lewat, aneh diri. Menghormati muridnya guru aneh. Lewat lagi, aneh diri lagi. Bisa gak tuh murid paham ahwal gurunya? Enggak. Kalau nggak nanya dia nggak tahu. Makanya kita perlu dijelasin. Ya. Walaupun Imam Ahmad dulu ketika sedang ngajar, ribuan orang belajar, 600 pakai kitab, sisanya nggak pakai kitab, sisanya pengen ngelihat ahwalnya Imam Ahmad doang. Imam Ahmad kalau pakai cincin bagaimana sih? Oh dia jari manis, oh dia jari kelingking, oh gini, oh gitu, udah gitu doang. Gitu. Itu namanya hal ya. Cuman saya kasih pesan ya, tidak semua ahwal guru-guru sekarang itu pakai ilmu. Jadi kalau antum melihat saya dalam kondisi hal tertentu, itu bukan berarti itu pakai ilmu ya. Contoh misalnya saya lagi duduk gitu, terus saya gendang-gendang begini. Oh itu ada ilmunya. Jangan diikutin ya. Tanya dulu guru kenapa gendang-gendang gitu. Itu jangan langsung wah gendang-gendang diikutin gendang-gendang. Jangan ya. Tanya dulu. Gitu. Karena background antum beda sama background aneh ya. Tuh. Karena background musisi begini dah tuh ya. Jadi kalau misalnya antum dulunya mungkin vokalis dangdut gitu ya. Antum pindah nih, hijrah kan jadi vokalis apa tuh? Vokalis hadroh kan gitu ya. Pasti kerenannya apa? Nyanyi qosidah begitu. Itu susah dibuang gitu. Bawaan pabrik soalnya. Ya jadi pernah suatu hari saya lagi makan gitu. Kaki tahu-tahu tiba-tiba gini aja.
kaki. Istri saya negor gitu, Bu tadi yang punya warung kayaknya nggak senang kamu kakinya begini mulu gitu. Emang ya? Itu nggak disadarin itu. Itu memang dari sononya setelan pabriknya begitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang gitu ya basicnya preman terus masuk Islam hijrah orangnya keras jangan pakai dimarahin, emang begitu dah ya, settingan pabrik. Nah justru kita arahkan tuh ya, kalau orang yang tadi punya basic di preman galak jadikan apa tuh biasanya pagar betisnya guru, bodyguardnya guru, yang jagain ulama yang kalau di panggung suka pakai apa tuh pakai baju pangsi ya gitu ya. Jangan suruh yang lembut-lembut, nggak bisa deh ya, nggak bisa itu. Jelas mulai lagi paham ya. Jadi halnya seorang guru itu perlu kita perhatikan agar menjadi ilmu. Tapi tidak semua hal guru yang sekarang ya, saya katakan yang sekarang itu bisa menjadi uswah ya. Karena kalau sekarang udah aneh-aneh dah ya gitu. Misalnya antum punya guru live TikTok gitu atau nggak live IG, itu nggak ada sanad musalsalnya, nggak ada. Tapi ada nanti macam-macam kayak pakai cincin ada, sanad musalsalnya ada, ya. Dan lain-lainnya ada. Tapi kalau untuk urusan yang terbaru itu nggak ada, ya. Kayak tadi itu dakwah lewat medsos nggak ada sanadnya ya. Paling kita lihat ahwal guru kita. Oh Habib Umar dakwahnya lewat medsos kita ikutin, ya silahkan gitu ya. Selama ulama-ulama mengerjakan, tafadhal. Wa kana Hatim al-Asam rahimallahu taala yaqulu idza asaita rabbak wa asbahta ra'aita ni'amahu sabiqatan 'alaik fahdharhu. Kata Hatim al-Asam rahimahullah ta'ala yang mengatakan apabila engkau bermaksiat kepada Tuhanmu wasbahta dan engkau melihat ra'aita ya, dan engkau di pagi hari melihat ni'amahu nikmatnya itu sabiqatan banyak alaika atasmu fahdharhu hati-hati ya. Sholat enggak jarang, puasa jarang, ibadah jarang, maksiat terus, tapi nikmat enggak putus-putus, fahdharhu hati-hati. Fa inna dzalika istidraj. Sungguh itu namanya apa? Istidraj. Walaqad adrakna as-salafa wa hum yasta'dhimuna sighara dzunub aktsara mimma tasta'dhimuna antum kibaraha. Sungguh kami telah mendapatkan para salaf wa hum yasta'dhimuna sighara dzunub, mereka menganggap besar dosa-dosa kecil. Dianggap besar dosa kecil. Aktsar lebih lagi ya. Ya. Mimma tasta'dhimuna antum kibaraha. Dari apa-apa yang kalian anggap ya itu sebagai dosa besar. Jadi orang dulu menganggap dosa kecil dosa besar, kita dosa besar dosa kecil. Kenapa bisa seperti itu? Karena seringnya kita ngelihat dosa. Kita kalau sering lihat orang maaf ya, orang MBA atau MBA merit by accident ya, hamil luar nikah, sekali lihat aneh, Instagram kita ya. Tapi kalau lama-lama keseringan ada orang hamil luar nikah, lama-lama apa? Biasa. Ini yang ngeri hadirin. Ini yang ngeri gitu. Dan ini sekarang mulai banyak terjadi. Jadi kayak pembenaran ya. Tenang aja enggak apa-apa hamil duluan, ntar juga mertua lo redo kalau udah punya cucu gitu. Ini kalahnya mertua tuh ya. Nauzubillah, ya Allah jangan sampai kita kejadian. Ada orang laki perempuan nikah di luar hamil di luar nikah. Ketika lagi awal-awal tahu marah. Entar nah pas udah lahir nih, ya, oh cucu digendong, disayang, baru tuh disayang. Ya kita nggak menyalahkan ya, tapi takutnya lama-lama jadi pembiaran gitu. Jadi malah jadi ada satu kaidah, nggak apa-apa lu ditolak sama mertua, hamilin aja anaknya gitu. Entar juga boleh, nauzubillah min, nauzubillah ya, ngeri gitu ya. Nauzubillah. Wa kana Rabi' bin Khaitsam rahimahullah taala yaqulu idza dhahha fi 'id yaqul ya. Rabi bin Khaitsam beliau kalau menyembelih di hari Id, hari raya Idul Adha, yaqul ya berkata wa izzatika wa jalalik, demi keagunganmu, demi kebesaranmu, lau alimtu ridaka fi dzabhi nafsi, kalau aku tahu ridhamu terletak pada menyembelih diriku, la dzabahtuha lak, pasti aku sembelih diriku untukmu. Masya Allah ya. Jadi syukur ya, alhamdulillah ya, kita untuk membuktikan cinta kita sama Allah, caranya apa ya? Mempersembahkan sesuatu yang Allah suka ya. Dari zaman Nabi Adam punya anak namanya Habil ame Qabil, kan saling berebut nih. Merebutkan siapa tuh? Iklimah ya. Kata Allah ya, ini yang pengen Iklimah ya, silakan mempersembahkan persembahan yang bagus buat Allah. Si Qabil mempersembahkan sayur mayur, si Habil mempersembahkan hewan ternak.
yaitu kambing kibas yang sangat gemuk. Yang Allah terima kambing kibas. Ya, gitu. Begitupun Nabi Allah Ibrahim. Ya, disuruh mempersembahkan apa tuh? Anak. Anak, subhanallah ya. Nah, sekarang apa yang kita persembahkan buat Allah? Kambing. Makanya saya bilang tadi, orang kalau untuk mampu buat nyembelih kambing, kayaknya mungkin banyak yang nggak mampu. Tapi kenapa untuk urusan dunia kayak beli motor, ya, beli mobil, beli rumah, kok mampu gitu? Maka mesti ada semacam ikroh, ya, maksain diri. Gimana maksainnya? Bukan sampai jual-jual barang, bukan, nabung. Ya. Karena sebagian Anda pernah lihat ada orang bilang begini, yang namanya korban itu yang punya duit di hari raya lebih korban, yang nggak punya jangan maksain gitu. Iya bener sih. Tapi bukankah cinta itu penuh pengorbanan? Iya. Betul ya. Kita pengen nikahin perempuan, nabung nggak? Cinta tuh namanya nabung gitu. Ya, udah berapa duit kira-kira? Hah? Siapa nih? Sebut nih. Ya, kan kita nabung kan nih. Kalau emang cinta nabung, gitu. Jangan ucapkan I love you, I miss you, I need you. Itu cerita, namanya cerita. Cinta itu urusan hati yang dapat terlihat dalam bentuk bukan apa tadi? Perkataan. Tawadu urusan apa? Hati. Yang nampak tawadu itu pada bukan apa ya? Ucapan. Percuma orang bilang aneh orang yang rendah, aneh orang yang hina, aneh orang yang bodoh. Cuman perbuatannya nggak menunjukkan itu. Sama orang cinta, orang sayang, tapi nggak menunjukkan dalam perbuatannya, bullshit ya. Dia nggak cinta. Ya. Makanya ada suami yang nggak pernah ngomong I love you, tapi perbuatannya selalu ngomong I love you. Perbuatannya. Ya. Tuh. Sebelum tidur bininya pijitin kakinya. Tuh. Gitu gitu Pak. Bini ente pijitin nggak sebelum tidur? Hah? Tuh. Ini pijit kaki sendiri gini. Ya. Jadi ini saya jujur aja ya. Saya ini tukang pijit istri saya. Gitu. Kalau menurut ente, wah guru enak banget ya, dipijitin hakim, dipijitin santri. Aneh di kamar pijitin bini. Itu. Kenapa ya tadi? Kalau kita cinta, yang ada hanya memberi tak harap kembali. Makanya namanya kasih sayang, bukan minta sayang, kasih sayang, kasih. Give and give, gitu. Bukan take and give, bukan nikah itu namanya jual beli, betul gak? Take and give, gue ambil barang, gue bayar. Tuh. Sama pelacur, nauzubillah min dzalik, begitu. Apa bini kita kayak begitu? Give and give. Tuh ya. Makanya aja di rumahnya sabunnya give begitu ya. Biar give. Ya kita ngasih aja itu namanya cinta, ya. Kalau kita ngasih tapi berharap sesuatu dari orang yang kita kasih, namanya transaksi namanya, ya. Bukan cinta. Siapapun, sama guru, sama istri, begitu wahyan ya. Tuh, biar ngerti nanti asik. Tuh, udah. Catat ya, tulis quotes of the day. Yes. Give and give gitu. Give away lah kita give away. Itu mah YouTuber tuh. Ya jadi ketika kalau aneh tahu redomu ya Allah, kalau engkau redo dengan cara bunuh diri aneh bunuh diri aneh. Bukan kambing, aneh sembelih. Tuh, seandainya ya. Lau ya, bahasa lau itu berarti enggak terjadi. Ya. Wa qala wa qad makatha Kahmas bin Hasan rahimallahu arba'ina sana yabki ala ghasli yadahu bi turabi jarihi bi ghairi idni. Ya. Imam Kahmas 40 tahun terus menangis. Cuman gara-gara apa? Cuman gara-gara dia sekali waktu cuci tangan pakai debu tetangganya. Debu rumah tetangganya tanpa izin. Ya. 40 tahun nangis, menyesali dosa masa lalu. Ini luar biasa ini ya. Kan judul kita khauf nih, takut ya. Jadi dosa kecil dianggap gede. Allah. Kalau kita kan gitu ya, perasaan kayaknya kalau udah tobat kayaknya udah plong dah aman gitu. Ini 40 tahun ya, akhi. Pernah enggak kita di masa lalu, masa sekolah, nauzubillah min dzalik, kita pernah minum khamr? Ya. Pernah enggak menangisi dosa itu? Adakah tanda dosa itu diampuni sama Allah? Ya. Ada yang pernah zina, nauzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita udah merasa hijrah itu udah kelar tuh. Gue udah hijrah ini udah kelar. Emang ada tanda itu diampunin sama Allah? Belum ada kan? Ini. Ya. Ibki. Ya. Beliau mengatakan rubbama kana ahadukum yadhunnu anallaha ghafaralah dzambah hina yataqaddama ahdu. Banyak orang
beranggapan Allah telah ampuni dosanya padahal dengan apa? Dengan berlalunya masa tersebut. Wadzalika gurur, itu namanya terpedaya. Ya. Ini ngeri banget nih, naudzubillah min dzalik. Kita masa-masa dulu ya pastilah orang ada yang ninggalin sholat, ada yang maksiat, ada yang pacaran dan sebagainya. Itu apakah sudah dijamin diampunin sama Allah? Ya. Kayak utang lah, kayak utang ya. Kan kita ngutang sama orang udah 20 tahun utang. Ya, kira-kira diampunin enggak? Dimaafin belum? Belum tentu. Bisa jadi ditagih gitu ya. Waqad balagana anna Allah Ta'ala auha ila Daud alaihissalam, ya Daud qul li bani Israil bi ayyi tariqin wasala ilaikum anni qad ghafartu li ahadikum dzambah. Ya, berkata Allah kepada Nabi Allah Daud, ya Daud katakan kepada bani Israil bi ayyi tariqin wasala ilaikum, dengan cara apa kalian bisa tahu aku sudah mengampuni salah seorang dari dosanya? Ya. Ente gimana ente bisa tahu? Ya, ane udah ampunin ente. Gitu. Maka tadi saya tanya kan, tandanya apa sih Allah ampunin kita? Ya, kita maksiatnya dulu, terus taubat, terus hijrah, ngaji. Emang udah jaminan tuh Allah ampunin dosa kita? Kalau jaminan apa tandanya? Ya. Apa tandanya? Kalau zaman Bani Israil jelas dulu tuh. Ketika mereka maksiat malamnya, depan rumah tertulis maksiatnya. Fulan begini, ketahuan. Nah, zaman sekarang nggak ada alamatnya. Hatta yatrukan nadama alaihi. Kenapa ente ya meninggalkan nyesel? Kenapa ente nggak nyesel lagi? Kenapa ente nggak nangis? Itu ya. Wa izzati wa jalali, demi kebesaranku dan keagunganku, la uqifanna kulla mudnib ala dzambihi yaumil qiyamah. Pasti aku akan diriin orang yang berdosa di hadapanku di hari kiamat. Semua yang berdosa. Ya, mau yang pernah kayak gitu ya, ataupun yang udah tobat, tetap Allah diriin. Nauzubillah min dzalik. Tapi kata Imam Syarani, kultu aku katakan wa alla ma'na wuqufil abdi ala dzambih li yuriyahu ta'ala fadlahu alaih. Nah ini dia. Barangkali makna Allah diriin orang yang berdosa bukan untuk dihukum sama Allah, tapi justru Allah pengen kasih lihat anugerahnya. Allah pengen kasih lihat ampunannya tuh ya. Karena begitu, kalau misalnya ada orang kaya nih. Ya. Ada masalah nih. Ini kalau temen ente kaya, di WhatsApp ente, Kim ke rumah. Ya. Ngapa Kim? Ini guru banyak masalah gini. Oh, berapa duit yang ente butuh? 100 juta. Iya guru. Bentar ya. Set dikasih tuh, terus dikasih. Enak gak begitu? Agar terlihat apa ya? Nih orang kaya nih. Bisa aja sebenarnya Hakim punya masalah. Saya langsung transfer ke orangnya, bisa aja. Cuman nggak kelihatan aneh orang baik. Ya, agar kelihatan aneh orang baik, aneh panggil Hakim. Kim punya masalah, iya. Nih, anda selesaiin. Dah tuh kelar. Kelihatan aneh orang baik. Begitulah Allah. Ya, Allah pengen memperlihatkan sama kita bahwa Allah punya ampunan yang luar biasa. Sampai kelihatan dosa ente kecil dengan ampunan Allah. Sebagaimana dalam sebuah hadis, ketika ada seorang hamba didiriin di depan Allah tanya, ente udah tahu dosa ente? Iya ya Allah, saya tahu dosa saya banyak. Ya, dia akuin semua. Dosa ente apa? Ini, sebutin semua. Yaudah, itu dosa ente semua, aneh ampunin. Nah gitu. Jadi agar nampak Allah tuh maha apa tuh? Pengampun. Ya. Sebenarnya Allah nggak perlu diriin itu hamba sebenarnya. Allah nggak perlu manggil itu orang. Ya makanya kita kadang-kadang kalau dipanggil sama orang kayak suka GR kan ya. Sat Aldi ke rumah, langsung apa? Traveling otaknya nih. Mungkin mau dikasih duit kali ya. Apa mau dikasih wakaf tanah kali? Atau mungkin dibeliin motor kali nih gitu. Ya. Padahal bisa nggak langsung dikasih? Bisa, agar terlihat nih orang kaya punya kebesaran, diundang. Gitu ya. Jelas paham ya? Jadi makna Allah mendirikan hambanya bukan untuk menghukum, tapi bisa jadi ya Allah sedang memperlihatkan ampunannya. Fala yalzam min dzalika adamul maghfirah. Maka tidak menghendaki berdirinya hamba tadi tidak diampuni oleh Allah. Wallahu a'lam. Wa kana Yazid ibn Ayaz al-Humairi rahimallahu taala yaqulu qultu maratan li rahibin. Pernah suatu kali aku berkata kepada seorang rahib, seorang pendeta, lima asartum lubsas sawat, kenapa kalian tuh sering pakai baju hitam daripada baju putih? Kalau kita kan umat Rasulullah pakainya putih kan. Kalau pendeta pakai baju apa pendeta? Hitam ya. Denny Andi itu. Kenapa pakai baju hitam mulu? Ini ada alasannya nih. Jadi ente kalau ditanya ada alasannya. Indra, kenapa baju ente hitam mulu gitu? Ada alasannya. Kenapa? Li'annahu syiar ahlil masaib. Karena baju hitam itu adalah syiarnya orang yang kena musibah.
Jadi kalau orang kena musibah, ya cirinya pakai baju hitam. Yang kena nih, yang kena. Yang nggak kena nggak usah gitu, ngapain ya? Kayak orang takziah pakai baju hitam, nggak usah, gitu ya. Tapi boleh nggak? Boleh, emang kalau baju itu doang mah silakan aja. Tuh. Nah, wa nahnu ahludz dzunub, kita ini orang yang berbuat banyak dosa. Wahya a'dzamul masaib, dan dosa itu merupakan musibah yang paling besar, tuh ya. Jadi kenapa para pendeta pakai baju hitam? Karena mereka menganggap dosa mereka banyak, tuh ya. Ada juga orang bilang aneh pakai baju hitam mulu karena aneh pendosa gitu. Ya, orang-orang kita. Ya, kalau kebanyakan tuh biasanya orang-orang yang ikut tarekat ya. Mereka nggak pakai baju putih nggak? Karena kata mereka ya aneh belum pantas pakai baju putih. Ya silahkan kalau punya pemahaman gitu, cuman jangan meremehkan sunnah. Ya, tetap kita akui pakaian putih adalah pakaian paling afdol. Walaupun pakaian kita hitam, gitu ya. Nggak boleh kita menganggap pakaian yang lain lebih afdol, nggak. Pakaian putih lebih afdol. Wa qala marra ya Utbatul Ghulam rahimahullah taala yauman ala makanin farta'adda wa rasyaha araqan. Suatu hari Utbah Al-Ghulam ini gelarnya. Beliau itu melewati sebuah tempat. Dia duduk di situ, diusap keningnya. Ya. Faqalu lahu fi dzalik. Diusap keringatnya. Dia gemeter di keringetan. Ya, digemeter farta'adda tuh gemeter ya. Dia gemeter di keringetan. Kemudian orang nanya, kenapa ente kok keringetan? Ya, ente kenapa kok takut lewat tempat ini? Kata beliau, hada makan asaitullah fihi. Dulu tempat ini tempat aneh maksiat. Wa ana shagir, sedang aneh masih kecil. Allahu akbar ya. Ini orang-orang yang begini langka hadirin ya. Kalau orang sekarang kayaknya nggak ada yang punya perasaan begini. Kalau kita kan udah los aja ya. Ini dulu gua bahkan bangga ya. Dulu gua nyolong mangga di sini nih, nyolong mangga nih. Pakai dibanggain hadirin ya Allah ya. Bahkan banyak orang-orang yang hijrah yang saya temuin, mereka itu bangga dengan dosanya, dengan maksiatnya. Bahkan bilang begini, perempuan mana yang nggak pernah aneh lecehkan, auzubillah min dzalik. Ya. Bar mana yang nggak pernah aneh datengin, disebutin tuh dengan bangganya. Ya. Dulu Ustadz nih, aneh kerjaan aneh ngebunuh orang, dibanggain tuh. Padahal harusnya dia nggak bangga, itu dosa itu. Kenapa ente banggain? Ya. Satu sekolah dulu aneh pacarin semua, aneh zinahin semua, auzubillah min dzalik. Dibanggain dosa begitu. Bener gak? Banyak orang begitu. Ya. Dia tobat, diceritain masa lalunya, tapi dengan bangga, itu yang salah gitu. Nah ini beliau nih cuman maksiat doang, gemeter badannya, sampai berkeringat, sampai dia takut sama Allah, padahal maksiat dalam kondisi kecil tuh ya, belum ada dosanya. Nah ini orang sekarang maksiatnya udah gede, udah balik, maksiatnya dosa besar, dibanggain dosanya, nauzubillah min dzalik tuh ya. Makanya tutup rapat-rapat kita punya dosa ya. Kalau ada yang nanya misalnya pas nikah, bang dulu pernah ngapain aja sama pacarnya, jangan dijawab. Itu bukan pertanyaan yang baik itu. Karena pernah aneh nemuin gitu, ada orang diskusi setelah nikah. Dulu kamu pacaran ngapain aja, disebutin atau aku begini. Begitupun suaminya begini, enggak benar itu. Ya. Dan ini terjadi saat ini itu ya. Nauzubillah. Waqat hajja Malik bin Dinar. Imam Malik bin Dinar berhaji. Masyian minal Basrah, jalan kaki dari Basrah. Faqila lahu ala tarkab. Ada yang ngomong, kenapa ente enggak naik kendaraan? Faqala ama yardal abdu al-asi al-abik an yati ila sulhi maulahu illa rakiba. Apakah ya seorang hamba yang maksiat, yang lari dari tuannya, itu merasa senang datang kepada tuannya dalam keadaan naik kendaraan? Ada seorang budak kabur dari tuannya. Budak yang kabur dari tuannya, dia pengen minta ampun sama tuannya, apa pantas naik kendaraan gitu. Seharusnya budak yang kabur dari tuannya naplak, nggak pakai sendal, lusuh bajunya, jalan kaki sambil memohon maaf kepada tuannya karena telah kabur. Nggak pantas aneh naik kendaraan begitu. Ya. Tapi ini bukan nyalahin orang yang naik kendaraan ya. Ntar ente lagi begitu. Kenapa ente jalan kaki dari Indonesia ke Mekah? Peninggal di jalan ente. Ya. Ini kemarin tadi saya bilang kan, di alih kelas. Nah, belajar itu jangan dari kitab. Iya, kalau dari kita begini nih tadi. Wah, Ustadz haji naik pesawat. Emang pantas tuh. Ya. Malik bin Dinar aja jalan kaki gitu. Belajar dari guru. Lihat guru kita. Siapa ya? Habib Umar misalnya. Wali enggak beliau? Naik pesawat kah hajinya? Selesai masalah.
Ya nggak usah kita jauh-jauh gitu. Ngukur-ngukur ini hal namanya yang nggak bisa dibohongin. Ya. Contoh. Kita ini sebagai murid, ame guru, walaupun ini udah sejajar dalam artian sama-sama ngajar, tetap perasaan nggak bisa dibohongin. Ya. Guru kita cium tangan kita, wallahi ane nggak redo. Saya ngajar sekarang dengan guru saya misalnya kayak Ahmad Rifai misalnya. Beliau cium tangan saya, ane nggak redo. Ane tarik pasti tangan ane. Kenapa? Itu hal ya yang nggak bisa dibohongin. Ya. Boleh nggak guru cium tangan muridnya? Boleh, nggak salah. Banyak kok begitu. Ya. Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, Sayyidul Walid cium tangan Habib Mundir. Kan muridnya istilahnya gitu. Ya. Saling mencium tangan silahkan. Cuman ane ame guru ane nggak redo. Tangan siapa ini yang dicium tangan guru ane kan gitu. Tangan orang hina, tangan seorang murid nggak pantas dicium ame guru. Itu hal bukannya salah bukan gitu, paham gak? Ya. Guru nyium tangan murid silahkan aja, hukumnya nggak masalah. Cuman buat aneh pribadi, aneh nggak sampai hati begitu. Sama kayak Imam Malik bin Dinar, beliau nggak sampai hati. Jalan ke Mekah dalam kondisi naik kendaraan bermewah-mewahan, beliau nggak sampai hati. Aneh nggak pantas gitu. Ya. Jadi ini patokannya bukan ilmu tapi hal. Ya. Kalau pakai ilmu boleh-boleh aja, siapa yang larang pakai kendaraan begitu? Nah itulah adab. Adab itu bukan bicara ilmu tapi di atas ilmu. Ya, bicaranya apa tadi? Hal. Ya. Makanya hal ulama beda-beda. Ya. Wallahi demi Allah, lau anni ataitu Makkah alal jamri, seandainya aku berjalan ke Makkah dalam kondisi menginjak batu bara, lakana dzalika qalila, itu masih ana anggap ringan. Ya, berjalan ke Mekah di atas batu bara itu ya. Allah intaha. Fa'lam dzalika ya akhi. Ketahuilah wahai saudaraku, wa iyyaka an tatahawana bil istighfar, jangan pernah meremehkan istighfar. Idza taqaddama ahdu dzambi, meskipun dosanya udah lewat. Jangan remehin tuh. Udah 20 tahun ngaji, udah hijrah. Mau 20 tahun kayak, mau 30 tahun kayak namanya dosa aja. Jangan pernah meremehkan dosa. Walaupun udah lewat masanya, gitu. Fa innaka minal ma'siyah ala yakinin wa minal maghfirah ala syakin, karena engkau maksiatnya yakin dan ampunannya belum yakin. Bener gak? Kita yakin betul maksiat, tapi maghfirah Allah belum tentu kita yakinin datangnya. Bisa dimaafin bisa enggak? Wa aktsirna istighfar laila wa nahara, perbanyaklah istighfar siang dan malam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. الله بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختمنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله